selalu diberi kesehatan yang prima selama mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nazah, dan saya ditemani 3 teman saya, ada Kenti, ada Puji, dan ada Arif juga. Yang selama 40 menit ke depan kita bakal sharing-sharing nih, sharing-sharing santai aja seputar gimana sih caranya kita untuk menciptakan energi positif dan teknik apa aja nih yang bisa kita gunakan di mana aja dan kapan aja untuk bisa menciptakan energi tersebut. Nah, saya harap teman-teman semua bisa mengikuti pelatihan ini sampai akhir ya. Karena kita bakal bagi-bagi Shopee Pay senilai 50.000 bagi orang-orang yang beruntung secara cuma-cuma. Nah, seneng banget kan? Udah ikut pelatihan, dapat ilmu, dapat pengalaman baru juga, dapat Shopee Pay juga 50.000 gitu kan. Asik banget. Baik, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Kenti. Kak Kenti, halo. Sudah siap? Halo, Kak Nazah. Ya. Ya, baik. Silakan, siap. Kenti. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu ke Kak Nazah, udah diberikan kesempatan. Mungkin, Kak Arif udah langsung ya. Nah, kita langsung aja ya. Judulnya ini menciptakan energi positif melalui afirmasi diri. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Tahu nggak sih energi positif yang dimaksud di sini tuh kayak gimana? Atau misalnya nih, menurut teman-teman energi positif tuh kayak apa sih gitu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Atau aku tunjuk nih kali ya. Coba Kak Yuli deh, coba. Kak Yuli. Halo Kak Yuli. Ya, halo. Coba Kak Yuli, menurut Kak Yuli nih energi positif tuh kayak gimana sih? Apa nih yang bakal kita bahas? Apa ya? Dari sisi apa nih energi positif buat diri sendiri atau buat ke orang lain ya? Secara general aja deh, coba Kak Yuli misalnya apa gitu misalnya. Mungkin kalau secara general Tebak-tebakan aja sih. energi positif dari diri kita buat orang lain kali ya. Kita bisa berdampak positif buat orang lain itu udah termasuk energi positif bagi diri kita sendiri gitu. Oke, berarti berdampak positif ya buat orang lain, definisinya gitu. Oke, jadi energi positif yang akan kita bahas di sini tuh maksudnya adalah perasaan bahagia, rasa semangat untuk melakukan sesuatu, sehingga dari rasa semangat dan rasa bahagia itu kita tuh memiliki harapan, atau simpelnya sih sebenarnya memiliki motivasi gitu. Cuma definisi tadi yang dibilang Kak Yuli nggak sepenuhnya salah juga, karena dari rasa semangat itu kan bisa menularkan juga ya ke orang lain gitu. Bisa di next slide-nya, Arif. Nah, tadi kan udah ditanya juga ya sama Kak Nazah apa yang mengenai bekerja. Aku mau coba tanya-tanya lagi nih, cek ombak di sini kira-kira banyak nggak ya yang sambil kayak Kak Gita tadi, sambil kerja sambil kuliah gitu, atau mungkin banyak yang pada kerja aja atau pada gimana nih? Coba siapa ya? Mungkin Kak Yuli tadi apa tuh Kak Yuli kegiatannya? Kalau saya sih cuman kerja aja sih. Kuliahnya soalnya udah selesai. Oke, berarti udah kerja ya, udah pernah kerja. Nah, mau nanya nih, coba aku mau nanya, apa sih yang pertama kali ada di pikiran Kak Yuli ketika pertama kali mendengar kata bekerja gitu? Satu kata aja deh, apa gitu. Misalnya kayak tadi kan Kak Gita itu misalnya capek gitu. Kak Yuli apa tuh? Gimana? Kalau saya sih karena selama kerja ini happy-happy aja, jadi mikirnya kalau besok kerja ya happy aja gitu. Nggak ada tuntutan apapun gitu. Oke,
Oke, berarti happy. Oke, berarti kalau yang pertama kali dengar, kepikirannya happy, seneng, bahagia gitu ya. Nah, gini, bisa di next slide, Kak Arif. Nah, tadi kan udah dijawab ya happy. Cuma pernah nggak sih kalian tuh merasa bosan gitu misalnya bekerja? Karena namanya emosi kan nggak konstan juga ya, pasti terus menerus berubah gitu, berganti. Kalau saya pribadi, mungkin aku kerja happy, cuma ada masa-masa dimana aku ngerasa bosen. Kenapa sih bisa ngerasa bosen itu? Karena karena biasanya bosen itu terjadi kalau mindset kita tuh cuma datang ke kantor untuk bekerja, mengerjakan tugas, udah gitu udah pulang selesai. Jadi karena rutinitas itu yang terulang-ulang terus setiap harinya, maka lama-lama kita akan ngerasa bosen. Bisa di next slide, Kak Arif. Nah, kalau udah bosen kayak begini, atau misalnya di contoh slide-nya ini sampai ngantuk gitu ya, sampai ketiduran gitu, saking ngerasa bosennya, saking ngerasa kerjaannya gitu-gitu aja gitu. Kalau udah ngerasa bosen gini, biasanya harus gimana? Coba aku mau nanya, siapa lagi ya? Jangan Kak Yuli terus deh. Mungkin Kak Agnes kali ya. Halo Kak Agnes. Enggak ada jawaban ya. Atau enggak mungkin Kak Nazah. Gimana nih Kak Nazah? Kak Nazah tadi juga bekerja kan ya? Kak Nazah kalau bosen atau merasa suntuk gitu, biasanya gimana sih? Kalau aku biasanya kalau suntuk dalam kerja ya, kalau suntuk ya biasanya ya apa ya, kayak ngerjain hobi gitu, kayak kalau hobi aku kan nggak hobi sih kayaknya sebenarnya, soalnya nggak sering gitu kan, ya olahraga gitu kan biar sehat aja gitu. Kalau bosen ya kayak gitu sih Kak. Oke, berarti olahraga, melakukan hobi. Nah, balik lagi deh. Coba aku penasaran mau nanya Kak Yuli lagi deh. Kak Yuli gimana Kak Yuli kalau misalnya bosen nih? Atau aku tanya dulu deh. Tadi happy ya? Pernah nggak sih dalam selama kerja ini ngerasa bosen gitu? Ngerasa kok kayaknya gini-gini aja gitu kerjaan. Kalau dulu di tempat kerja lama pernah tuh ngerasa kayak gitu. Cuman sekarang kan di tempat baru nih. Selama di tempat baru, saya belum pernah sih ngerasain kayak bosen gitu, gimana-gimana. Tapi kalau misalnya di kerjaan ngerasa capek itu mungkin karena badannya nggak fit gitu, mungkin bisa. Cuman kalau bosen, saya enggak sih, masih kayak semangat-semangat aja kerja. Oke. Nah, kalau yang di tempat kerja lama kan udah pernah tuh ngerasa kayak begitu, karena ngerasa bosen, ngerasa rutinitasnya gitu-gitu aja. Biasanya Kak Yuli ngapain sih kalau ngerasa kayak begitu? Nonton YouTube. Kalau selama di tempat kerjanya sih, kalau udah ngerasa bosen itu biasanya pergi ke tempat lain gitu, kayak ke divisi lain gitu. Kalau udah benar-benar suntuk banget di tim kita gitu ya, pergi kemana gitu, biar ngilangin suntuk. Karena kalau di situ aja pasti frustasi gitu. Oke, berarti jalan-jalan atau main-main gitulah ya ke divisi lain, nyari suasana baru gitu ya. Oke. Jadi kenapa rasa bosan ini bisa muncul? Itu tadi karena rutinitas yang berulang-ulang. Nah, gimana sih dampaknya selanjutnya dari rasa bosan yang muncul ini gitu? Jadi dari rasa bosan itu kita akan
merasa bahasa gaulnya kayak maksudnya ogah-ogahan gitulah ya, kayak maksudnya males-malesan gitu. Pasti di tempat kerja tuh ngerasa kayak ya udahlah cuma gini aja gitu, cuma kerjaannya begitu-gitu aja gitu, dan akhirnya dari pemikiran kayak begitu kita merasa unmotivated gitu, merasa jadi nggak semangat kerja, jadi nggak ada keinginan atau dorongan gitu, semangat untuk bekerja gitu, karena itu kita merasa mungkin kerjaannya gitu-gitu aja, merasa rutinitasnya gitu-gitu aja, dan merasa bosan. Terus kalau udah kayak begitu, apa sih yang harus dilakuin? Bisa di next slide, Kak Arif. Oke, jadi jawabannya adalah kita harus melakukan afirmasi diri. Afirmasi diri ini apa sih? Coba di next slide. Nah, jadi afirmasi diri ini penegasan positif kepada diri sendiri. Jadi poin utamanya adalah mengubah pemikiran-pemikiran negatif menjadi positif. Kan tadi disebutin juga ya judulnya di awal, menciptakan energi positif melalui afirmasi diri. Kenapa energi positif itu diciptakan melalui afirmasi diri? Karena dari teknik afirmasi yang kita lakuin, itu kita akan lama-lama terbiasa mengubah pemikiran-pemikiran negatif kita itu menjadi positif. Nah, dari pemikiran itu nanti akan diimplementasikan dan akan diinternalisasi dulu oleh diri kita, kemudian nanti selanjutnya akan diimplementasikan melalui perilaku-perilaku kita atau kegiatan kita. Jadi output yang didapat ini selain mengubah pemikiran, tapi juga mengubah perilaku kita menjadi lebih positif gitu. Nah, tadi kan udah disebutin ya, yang energi positif tuh misalnya kayak perasaan bahagia, perasaan semangat gitu kan. Nah, itu juga jadi dari pemikiran-pemikiran yang negatif kita itu tadi, misalnya bosan gitu, merasa kayak kerja kok gini-gini aja gitu, merasa kayak rutinitas saya kayaknya membosankan nih. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu lambat laun dilakukan terus teknik afirmasi yang nanti juga akan dijelaskan setelah ini. Selanjutnya ada sesi mengenai teknik afirmasi sendiri. Nah, itu setelah dilakukan itu nanti lambat laun pemikiran-pemikiran itu akan berubah, berganti menjadi lebih positif, dan outputnya kan selama ini kalau kita berpikiran kayak kerjaan gitu-gitu aja, ngebosenin, rutinitasnya bla bla bla, itu kan otomatis kita akan merasa jadi tidak termotivasi untuk kerja gitu, males-malesan bangun pagi misalnya, males-malesan untuk berangkat kerja dan segala macamnya. Nah, dari teknik afirmasi yang dilakukan, pemikiran itu nanti lama-kelamaan akan berubah. Nah, dari berubahnya pemikiran itu nanti maka outputnya pun akan berubah. Jadi akan tercipta energi positif, yaitu berupa jadi ngerasa senang gitu berangkat kerja misalnya, terus jadi ngerasa semangat ngerjain tugas-tugas yang ada di kantor. Jadi dari situ kita akan ngerasa bahwa kita ini punya hope atau punya harapan gitu. Jadi kita punya tujuan ke depannya. Harapannya tuh dari kita melakukan pekerjaan atau tugas itu tuh mau gimana, goals-nya tuh apa gitu yang mau dicapai. Nah, jadi dari kita memiliki harapan itu juga kan, itu juga akan membantu kita buat terus-terusan termotivasi nih, karena keinget kan kayak oh iya, tujuan saya
mau mencapai ini nih gitu, berarti ini yang harus saya lakukan gitu. Berarti saya harus menjadi gini gitu, dan selanjutnya lah ya. Jadi gitu. Jadi kenapa teknik afirmasi ini bisa menciptakan energi positif? Karena dari yang kita mengubah mindset kita dulu. Dari situ kan kita akan lebih mengenali diri kan. Dari mengubah mindset itu kita jadi lebih tahu, oh saya dulunya pemikiran kayak begini, perilaku yang saya tampilkan begini gitu. Kemudian setelah melakukan teknik afirmasi ini, maka yang pemikiran saya menjadi mengenai teknik afirmasi. Nah, aku mau nanya lagi nih ke teman-teman. Aku dari tadi bahas-bahas teknik afirmasi, afirmasi diri, segala macam. Cuma teman-teman udah pernah dengar belum sih sebelumnya mengenai teknik afirmasi ini? Coba Kak Sarah deh. Aku mau coba tanya. Halo Kak. Belum ada jawaban ya. Coba yang lain, Kak siapa ya? Kak Fikri Hamdani nih. Halo Kak Fikri. Enggak ada. Mungkin Kak Pujianti deh coba. Kak Pujianti gimana nih Kak Puji? Kalau aku sih Sebelumnya udah pernah dengar? belum, baru-baru ini aja, baru lihat di YouTube atau aplikasi itu di internet. Oke, berarti sebelumnya nggak tahu ya apa itu afirmasi diri gitu ya? Sebelumnya belum tahu. Oke, kalau Kak Arif gimana nih Kak Arif? Kak Arif tahu nggak sih? Gimana Kak Kenti? Halo Kak Arif. Halo. Sebentar. Iya gimana? Pertanyaannya Kak Kenti? Oke, ya gimana Kak Arif? Sebelumnya sih saya belum tahu ya teknik afirmasi itu seperti apa, dan mungkin cara mempraktikannya juga sih belum tahu sebelumnya. Belum tahu ya. Ya, cuman saya Ternyata sih banyak juga ya yang belum tahu mengenai afirmasi diri ini. betul. Jadi ya, jadi simpelnya gitu sih, afirmasi diri ini intinya seperti misalnya melakukan pengulangan kata-kata yang positif kepada diri sendiri. Jadi dari melakukan pengulangan kata itu kan kita ini akan menginternalisasi apa yang kita tanamkan ke diri kita sendiri gitu. Jadi dengan kita melakukan pengulangan kata, misalnya misalnya kayak aku bisa, nah itu nanti lama-lama kita juga akan mampu melakukan itu. Oke, bisa langsung dilanjut aja mungkin ya ke sesi selanjutnya mengenai teknik afirmasi. Baik, terima kasih Kak Kenti atas materinya. Ya, tadi kita udah tahu ya mulai dari kenapa bisa kita kerja itu bosen, terus kenapa kita dalam kerja itu bosen gitu. Terus kan kita juga udah tahu nih tadi Kak Kenti juga ngejelasin apa yang bisa menyebabkan dan dampaknya kalau misalnya kita bekerja itu bosen gitu kan. Dan ternyata Kak Kenti juga tadi jelasin bahwa teknik afirmasi ini mampu mengubah kehidupan yang negatif menjadi positif dengan hanya mengucapkan pernyataan singkat ya, cuma dalam beberapa menit aja setiap hari gitu ya. Baik, selanjutnya kita bakal praktek teknik afirmasi ya teman-teman. Tapi sebelum kita praktek teknik afirmasi, biar teman-teman semangat nih ya, kita bakal ice breaking dulu ya.
Kita bakal ice breaking dulu. Nah, ice breaking kali ini bakal dipandu sama Kak Arif. Kak Arif sudah siap? Oke, baik. Terima kasih Kak Naja. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mengikuti sesi training kali ini. Nah, dari tadi kan saya perhatiin ini mic-nya ini nggak ada suara semua ini. Coba untuk sesi kali ini saya minta untuk mic-nya ini dinyalain dulu semuanya. Mic-nya aja nggak apa-apa, kameranya nggak usah. Jadi biar lebih asik gitu. Di sini saya mempunyai sebuah games. Gamesnya ini hadiah. Sebentar, saya akan share screen. Jadi saya mohon kesediaannya rekan-rekan untuk mengaktifkan kameranya, mic-nya untuk di sesi kali ini. Oke, kita mulai aja ya. Di sini saya punya 4 warna nih. Boleh diaktifkan aja kamera mic-nya. Kalau tahu ini warna apa? Biru. Ini? Hijau. Ini? Kuning. Ini? Merah. Oke. Nama permainnya adalah tebak warna. Saya kasih clue-nya sekali lagi ya. Nama permainannya adalah tebak warna. Oke, bisa kita mulai. Saya butuh konsentrasi Anda. Sudah siap? Jadi jawab aja nanti. Mau di kolom, kalau bisa lewat mic biar lebih seru nih. Biar malam ini makin bersemangat kita nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kuning. Hijau. Merah. Hijau. Merah. Biru. Merah. Biru. Merah. Biru. Hitam. Oke nih, saya lihat Hitam. Aku ada 5. konsentrasi rekan-rekan ini sudah mulai membaik ya. Kita akan mulai permainan sekali lagi. Ini sih permainan teman kita waktu kecil dulu ya. Atau ini sebuah lagu. Kita boleh nih nyanyi lagu bareng-bareng ya. Bisa kita mulai? Bisa. Balonku ada 5. rupa-rupa meletus. Saya lupa lirik. Merah. Kuning. Rupa-rupa Warnanya. meletus balon. Merah. Dor. Ayo lanjut lagi liriknya. Dor. Hati. Tinggal. Ku pegang Oke. Baik. Oke. Saya punya permainan terakhir lagi nih. Sekali lagi nih. Di sini coba kalian perhatikan ada sebuah gambar nih. Saya butuh ilmu pengamatan kalian. Ya. Coba kalian amati gambar ini dalam 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit, kalian amati dari hal yang paling kecil juga kalian amati. 2 menit saya kasih waktunya. Bagian terkecil harus diamati juga ya. Dari yang terbesar hingga terkecil.
jumlah barang, warna, tolong diingat-ingat. Coba. Sebentar, ada kesalahan teknis. Baik, sudah muncul lagi ya. Share screen saya. Coba kalian amati lagi, perhatikan dari bagian hal yang kecil hingga bagian yang besar. Detail-detailnya yang sekiranya menonjol tolong diamati. Ya, waktunya tinggal 10 detik lagi. Saya hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pertanyaannya. Simak baik-baik ya. Berapakah jumlah pisang yang dibakul oleh seorang wanita? 5. Boleh jawab di kolom komentar. 5. Boleh jawab di kolom komentarnya. 2 sisir. Adakah jumlah buah pisang yang dibawa oleh seorang wanita? Yang dipanggul ya. Baru 2 orang, 2 sisir, 6, 7, 3 sisir, 7, 8, Itu apa sih? Pisang. Pisang gitu. 6. Ayo. Lumayan, dapat door prize-nya. 8. Udah? Ada yang mau jawab lagi tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Baik. Saya buka jawabannya ya. Ini yang ngetik nggak nyesel kan ya? Oke, masih ada nambah lagi. 8. Ayo, ada lagi enggak? Saya tunggu. Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke. Saya buka ya jawabannya ya. Oh, masih ada lagi. 7. 7. Oke, kita buka aja ya jawabannya ya. Jawaban yang paling duluan dan benar itu ya pemenangannya ya. Oke, kita buka. 3, 2, 1. Ya, kelihatan nggak gambarnya? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira yang benar duluan dan menjawab paling awal. Oh, selamat Kak Gita Lestari mendapatkan hadiah Shopee Pay sebesar 50.000. Baik. Untuk yang belum beruntung, yang belum benar jangan kecil hati karena saya punya 1 game lagi. Ini game yang sangat indah dan pasti 99% kalian akan mendapatkan hadiah ini. Oke, kita next selanjutnya ya. Judulnya tebak gambar. Coba tebak, hewan apakah ini? Tulis di kolom komentar. Ini sebagai latihan aja, latihan. Nanti permainan setelah ini. Coba, ada yang bisa jawab? Hewan apakah ini? Boleh diketik di kolom komentar. Oke, Kayaknya kelinci deh itu. Monyet, kucing nih, kucing dari mana kelihatan kucing ada tangannya kayak gini? Harimau, ayam. Ayam dari mana ayam kayak gini? Kera. Oke. Kita buang daripada buang-buang waktu, kita buka aja ya.
Jawabannya adalah ya, singa berbadan monyet judulnya. Oke, Bang, saya mendekati, Bang. Masuk garing. singa berbadan monyet, bukan monyet berbadan singa. Jadi jawabannya nih nggak ada yang benar nih. Oke nih, ini kan karena baru latihan ya. Saya kasih satu kesempatan lagi nih. Ya, oke kita mulai. Nah, clue-nya adalah pelawak. Clue-nya adalah pelawak. Coba, ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Gambar apa ini? Clue-nya adalah pelawak. Ada yang bisa tebak? Siapa? Clue-nya adalah pelawak. Pelawak berarti itu seorang artis ya. Sule. Oke, ada yang jawab Sule. Tukul, ada yang jawab Tukul. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Ini permainan terakhir nih. Ini 99% pasti kalian bisa. Ayo. Ada lagi? Nunung, Ari Tongtong, Komeng, Narji, Cak Lontong. Ayo, siapa lagi? Oke, kita buka aja ya jawabannya. Yang benar adalah, ya benar, Nunung. Kenapa di jawabannya ini Nunung? Karena ini tukang es kenong kan? Bunyinya nung, nung, nung. Nah, selamat untuk Devi Fitria. Nanti akan saya hubungi ke Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar ShopeePay Rp50.000. Oke, game kali ini berakhir di sini aja. Semoga kita makin fokus untuk mengikuti training kali ini. Buat yang belum menang, ya jangan berkecil hati, ya kan? Tetap berusaha kayak Francis. Oke, terima kasih. Saya Arif Ferudin. Saya tutup sesi ice breaking kali ini. Semoga menghibur dan tetap semangat. Baik, terima kasih Kak Arif. Ice breaking-nya seru banget. Boleh tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Baik, tadi saya lihat banyak peserta yang semangat dan semangat banget ya. Nah, kan tadi kita janji kan di awal tuh kita bakal bagi-bagi ShopeePay gitu ya, secara cuma-cuma. Nah, di sesi ini saya mau baginya 3 deh. Berarti tadi yang pertama, yang jawabannya 8 Kak Gita ya. Kak Gita sama Kak Darsuki. Terus di yang kedua, siapa tadi ya? Nunung ya? Yang jawabnya Nunung yang Kak benar. Devi Sapitri. Devi Fitria. Devi Fitria, betul. Devi Fitria ya. Oke, nanti kita transfer ya, tenang aja. Kita nggak akan menghilang kok. Terima kasih teman-teman semua yang udah berpartisipasi. Boleh. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke praktek teknik afirmasi. Ya, untuk Kak Puji, apakah sudah siap? Kak Pujianti. Oke, udah siap. Baik, silahkan. Makasih buat ice breaking-nya, seru banget ya. Terus buat teman-teman juga yang masih berpartisipasi, makasih banget. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik afirmasi. Tadi juga udah dijelasin sama Kak Kenti, definisi afirmasi itu apa sih. Nah, untuk itu setelah mengetahui banyak banget manfaatnya dari afirmasi positif buat diri kita, mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya bagaimana sih memulainya, kapan afirmasi tersebut tuh dapat dilakuin ke diri kita. Pertama-tama teman-teman tuh harus meyakini bahwa jika hari ini dan esok tuh adalah hari yang berbeda. Hari ini adalah boleh gagal. Namun esok tuh adalah hari yang harus hari yang baru, di mana teman-teman bisa memulainya dengan semangat baru dan tentunya dengan rasa bersyukur. Ada teman-teman harus belajar berdamai dengan mungkin masa lalu teman-teman yang kurang baik, atau terus memang hari ini tuh ada konsekuensinya yang terjadi akibat
keputusan teman-teman di masa lalu. Namun dengan afirmasi positif ini teman-teman bisa menemukan cara atau pandangan yang baru dan siap menjalani kehidupan ke depannya. Ketahuilah bahwa di dunia ini tuh ada hal positif dan ada hal negatif, kebahagiaan dan mungkin ya kesedihan. Dan tidak ada satu manusia itu yang sempurna atau luput dari kesalahan. Dengan afirmasi positif, tentunya teman-teman akan siap menghadapi situasi apapun. Selama teman-teman masih diberi umur panjang, kesehatan, teman-teman akan selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya tetap diawali ya dengan rasa bersyukur, karena dengan demikian teman-teman itu jadi akan mengundang hal-hal yang positif, tentunya berpikir positif buat diri kita sendiri. Meskipun keadaan atau situasi teman-teman lagi nggak bisa ditebak atau mungkin lagi nggak baik, teman-teman juga dapat melihat contoh-contoh seperti yang Kak Kenti sampaikan tadi. Afirmasi positif bisa melalui tontonan di video motivasi atau di dari internet, bisa dari YouTube juga sih, kebanyakan udah ada. Kemarin saya juga emang sebelumnya belum tahu, tapi di YouTube udah banyak kok teknik-teknik afirmasi yang bisa dipraktekkan sama teman-teman. Afirmasi positif ini teman-teman bisa mengujinya dengan melihat kehidupan orang yang memiliki afirmasi positif dengan atau mengujinya dengan diri sendiri, atau teman-teman mempraktekkan. Afirmasi positif ini akan terus berjalan dan berkelanjutan seperti yang Kak Keti sampaikan tadi di dalam kehidupan dan menjadi kayak seperti gaya hidup. Kita akan menjadi orang yang berbeda dan berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dalam segala hal ya, baik dalam tanggung jawab, dalam kepercayaan diri. Tentunya dengan cara kita bekerja dan berkomunikasi dengan orang lain. Terus hal-hal yang berupa pemikiran positif haruslah menjadi kesukaan agar kita dapat memberikan yang terbaik. Oke. Untuk itu mari kita coba ya teknik afirmasi. Teman-teman kalau ada boleh dong siapin selembar kertas sama pen, atau kalau enggak bisa pakai catatan di HP atau laptop. Apakah udah siap? Oke, setelah itu kalau udah siap, teman-teman boleh menuliskan Habis jumnya. Masuk lagi.
Mau dilanjut nggak ini? Boleh ditarik. Bentar. Jadi teman-teman tuliskan pikiran negatif ya yang ingin dihilangkan. Masih nunggu yang lain ini. Oh, kalau udah 2 menit ya. Aku boleh nanya nggak ke Kak Dita deh? Kak Dita, halo? Udah selesai belum? Gak ada jawaban ya. Coba lagi ke Kak Zahra, boleh? Udah selesai? Nggak ada juga. Kalau gitu nanya ke Kak Arif aja deh. Pikiran negatifnya ada nggak yang mau dihilangkan? Saya ada. Boleh sebutin salah satu aja. Gimana Kak? Boleh disebutin buat contoh aja. Pikiran negatif yang ingin saya hilangkan. Mungkin tentang masa depan. Contohnya? Saya sering berpikir, jadi sebelum melakukan sesuatu itu karena saya lebih banyak memikirkan hal negatifnya gitu. Padahal hal itu belum saya coba. Kayak takut seandainya saya kayak nggak bisa atau takut gagal kayak gitu ya. Ya betul. Atau mungkin ketika saya kesini nanti, oh dampaknya untuk saya kayak gini negatifnya. Oke. Jadi makasih untuk Kak Arif. Jadi pikiran negatif yang ingin dihilangkan adalah selalu berpikir takut takut gagal untuk masa depan kayak gimana gitu kan. Terus teman-teman bisa kok nulis hal positif, pikiran positifnya. Boleh nggak aku nanya lagi yang udah dapet pikiran afirmasi positifnya ke siapa ya? Kak Widya boleh? Nggak ada juga. Halo, Kak Widya? Nggak ada. Kalau gitu saya nanya. Halo Kak. Oh iya, makasih. Mau nanya Kak, udah dapat belum kayak pemikiran positif, afirmasi positif buat diri Kakak ke depannya? Kalau buat sekarang mungkin afirmasi positifnya kayak karena kerjanya padat mungkin kayak ayo badannya harus kuat, harus sehat gitu karena masih ada hari esok gitu. Jadi kayak harus tetap waras menjalani hari-hari. Jadi kayak afirmasinya kayak ayo
badan gitu. Kita besok mau kerja harus sehat, harus kuat kayak gitu sih, Kak. Jadi penyemangat buat diri sendiri dulu ya gitu. Iya. Jadi apa? Kedepannya bekerja pun juga ada semangatnya. Iya. Oke. Mudah-mudahan sih teman-teman jadi tahu ya gimana mempraktekannya. Itu boleh kalau tahu Kak Widya udah setiap hari ngelakuin itu. Enggak sih, Kak. Apa ya namanya? Ini kadang juga lagi apa sih kayak ya nggak selalu memberikan afirmasi gitu sih, kayak ada kalanya yang jadi yang nggak apa kayak definisinya yang tadi kan kayak harus berulang-ulang kali gitu, sedangkan saya Iya. tidak melakukan itu dengan berulang-ulang kali gitu, jadi kayaknya dampaknya juga yang nggak terlalu berdampak banget ke saya gitu, karena nggak tiap hari saya ngelakuin itu gitu, Kak. Berarti belum konsisten gitu ya. Iya, betul. Setiap harinya. Oke, makasih Kak Widya. Iya. Oke. Udah ya teman-teman untuk teknik afirmasinya seperti itu. Jadi teman-teman tuh bisa mempraktekannya tiap hari kalau mau dampaknya lebih teman-teman rasain lagi gitu. Bisa dilakuin kalau apa? Setiap pagi sebelum teman-teman bekerja, beraktivitas atau setelah teman-teman bekerja atau waktu mau istirahat, mau tidur gitu, teman-teman bisa lakuin. Terus afirmasi positif itu bisa teman-teman tulis aja atau simpan gitu kan. Jadi bisa teman-teman tulisin di barang-barang yang teman sering pakai, kayak bisa taruh aja di dompet kayak gitu-gitu. Terus atau teman-teman bikin catatan di HP teman-teman, jadi bisa dilihat. Itu sih untuk lebih konsisten lagi. Oke. Makasih. Aku kembaliin ke Nazaha ya. Baik, terima kasih Kak Puji. Ya. Teknik afirmasinya, praktek teknik afirmasinya. Baik. Alhamdulillah ya teman-teman, semua udah praktek ya, udah insya Allah lah bisa gitu ya. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Tapi sebelum penutupan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada ya, udah ngerti semua ya. Alhamdulillah, semoga aja udah bisa semua ya, praktek teknik afirmasinya bisa dilakuin setiap bangun tidur atau misalnya sebelum, yang paling bagus sih saya lihat nanti teman-teman bisa download modulnya ya, nanti kita bakal kasih. Jadi di modul itu tuh isinya ya teknik afirmasi ini tuh paling bagus tuh kita praktekin pada saat bangun tidur sama sebelum tidur malam. Sebelum setelah bangun tidur pagi sama sebelum tidur malam. Nah, baik teman-teman, saya mau nanya nih, penasaran banget sama teman-teman di sini setelah tadi kita berbincang-bincang mengenai menciptakan energi positif sama teknik-teknik afirmasi. Boleh nih teman-teman, apa sih, share dong insight-nya yang teman-teman dapetin dari pelatihan ini. Ada yang mau? Kak Sarah Akila mungkin? Atau Kak Dita? Atau Kak Widya deh, apa yang didapetin dari pelatihan ini gitu, insight-nya yang didapetin apa? Kalau menurut aku yang didapetin ya mungkin selama ini taunya kalau apa ya bahasanya mungkin kayak kesuges gitu ya, kayak mungkin dengan ini jadi aku tahu kayak oh ya berarti kalau afirmasi itu kayak ya harus dilakuin tuh tiap hari kalau mau ngerasain dampaknya itu kayak lebih bermanfaat, itu kayak ya tiap hari lu harus ngelakuin itu, harus
diucapin berulang-ulang kali kayak gitu sih. Karena selama ini kayak mungkin aku taunya kayak ya udah sekali itu aja kayak nguatin diri aja gitu. Jadi kayak dampaknya tuh nggak terlalu berarti kayaknya karena nggak dilakuin tuh berulang-ulang kali gitu sih Kak. Ya, jadi lebih tahu ya teknik afirmasi ini tuh gimana gitu ya, Iya. prosedurnya gitu ya. Baik, terima kasih Kak Widya. Iya Kak Naza. Baik, kita sudah mendengar ya insight dari teman kita Kak Widya. Semoga kita harap sih teman-teman semua mendapatkan insight yang sama juga. Dan intinya dimanapun tempat kita bekerja, mungkin memang nggak semudah dan sesempurna yang dibayangkan gitu kan ya. Nah, tapi semua itu gimana kita cara menyikapinya, ya. Dan kami doakan semoga teman-teman, apapun kerjaan teman-teman, yang saat ini bukan hanya memberikan kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian. Saya Naza dan teman saya, tiga teman saya, Kenti, Puji, dan Arif, mengakhiri pelatihan pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ikut partisipasinya. Mohon maaf juga masih banyak sekali kekurangan ya dalam pelatihan ini. Sekali lagi terima kasih atas antusias dan semangatnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman silakan live. Terima kasih semuanya. Aku izin live ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.